Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan mengenai salah sebuah teori yang penting dalam mempelajari akuntansi, yaitu persamaan akuntansi dan juga jurnal umum. Baik, persamaan akuntansi itu bunyinya adalah seperti ini, ya, aset equals atau sama dengan liabilities plus equity, ya. Atau dalam bahasa Indonesianya, harta itu sama dengan jumlah utang ditambah ekuitas, ya. Jadi kita bisa melihat di sini ada sisi sebelah kiri, ya. Batasnya adalah sama dengannya ini, ya. Jadi sisi sebelah kiri yang disebut aset itu harus sama dengan jumlah dari yang sisi sebelah kanan. Sebelah kanan ini ada liabilities atau utang, ditambah equity, ekuitas atau modal, ya. Jadi jumlah sebelah kiri harus sama dengan jumlah sebelah kanan. Nah, nanti dalam perkembangannya setiap ini ada unsur-unsurnya, ya. Di dalamnya itu ada unsur-unsurnya lagi, ya, bagian-bagiannya lagi. Tetapi yang jelas bahwa sisi sebelah kiri harus sama, seimbang dengan sisi sebelah kanan. Sebelah kanan ada utang atau liabilitas dan modal atau ekuitas. Ya, nalarnya adalah begini, karena saat ya, seseorang itu mau memulai usaha, maka usaha itu akan dimulai dari modal, ya. Kemudian dari modal ini kemudian akan dialokasikan ke harta, ya, ke aset-aset, ya, untuk membeli gedung misalnya, membeli kendaraan, mesin-mesin, gitu ya. Jadi asalnya dari sini modal, larinya atau alokasinya adalah di sisi sebelah aset. Nah, nanti kalau modalnya udah habis biasanya akan melakukan hutang ke bank, ya, peminjaman ke bank. Ini adalah sumber dana juga. Kemudian dialokasikan lagi untuk membeli aset-aset. Sehingga bisa disimpulkan karena sumbernya dari sisi sebelah kanan, mau modal, mau hutang, tetapi alokasinya adalah yang ada di sebelah kiri. Sudah pasti jumlahnya akan sama, sumbernya sama, sudah pasti alokasinya juga akan sama. Sama besarnya, sama jumlahnya, kalau dijumlahkan ke bawah, gitu ya. Itulah sebabnya tadi bunyi persamaan akuntansi menyatakan bahwa aset itu sama dengan jumlah dari liabilitas atau utang ditambah ekuitas atau modal. Sebagai contoh begini, ada seseorang mendirikan perusahaan, ya, misalnya dia itu nyetor uang sebagai modal awal 100 juta gitu ya. Nah, ini akan dicatat di akuntansi ini sebagai modalnya Tuan X 100 juta. Ya. Kemudian uang tadi juga akan dicatat dalam kasnya perusahaan di sisi aset. Jadi sumbernya di sini dicatat sebagai modal, sisi sebelah sini juga dicatat sebagai kas, ya, kasnya Tuan Master X tadi, ya, sebesar 100 juta. Sehingga di sini 100 juta, belum ada utang, ya, jadi masih nol, asetnya 100 juta. Jadi sisi kiri dan sisi kanan sama-sama 100 juta. Jadi seimbang, ya. Kemudian sesudah ada uang tadi 100 juta, kemudian oke, sekarang kita perlu apa untuk mulai usaha? Perlu membeli mesin. Harga mesin kebetulan 20 juta. Maka kasnya tadi yang 100 juta, kemudian akan berkurang 20 juta untuk membeli mesin. Sebagai gantinya akan dicatat mesin, ya. Jadi kasnya tinggal 80 juta, 100 juta dikurangi 20 juta, mesinnya dicatat 20 juta. Kalau dijumlahin hartanya ya tetap 100 juta. Cuman bentuknya sekarang udah beda. Udah ada kas sama mesin. Kalau sebelumnya tadi kan kas aja, ya, mesinnya belum ada. Sekarang sudah dibelikan mesin, sehingga kasnya dicatat 80 juta, mesinnya 20 juta, kalau dijumlahkan 100 juta. Jumlah ini adalah sama dengan modal yang dicatat,
ya, yaitu sebesar 100 juta. Sehingga bisa disimpulkan sisi kiri 100 juta, sisi kanan juga 100 juta. Sama jumlahnya, seimbang. Ya, seperti itu. Dari sini berarti dapat disimpulkan bahwa dalam persamaan akuntansi itu sisi kiri aset atau harta itu harus selalu sama atau seimbang atau balance dengan sisi sebelah kanan yang terdiri dari utang dan modal atau liabilitas plus ekuitas. Jadi kalau misalnya dalam soal ada seperti ini nih, 90 juta kemudian sama dengan 70 juta ditambah X juta. Ya kita pokoknya kesimpulannya tadi, persamaan akuntansi jumlahnya kiri sama kanan harus sama. Kalau kirinya udah ketahuan 90 juta, ya udah pasti sebelah sini juga harus 90 juta. Nah, kalau 90 juta udah ketahuan 70 juta, ya udah pasti yang ininya adalah sisanya. Dari 70 juta biar sampai 90 juta berapa? 20 juta. Nah, jadi 90 juta hartanya, liabilitasnya 70 juta, ekuitasnya 20 juta. Sehingga sama-sama 90 juta baik kiri maupun kanan. Gitu ya. Nah, dalam soal nanti akan banyak seperti ini. Ini adalah mengasah kita aja. Kita paham nggak dengan teori persamaan akuntansi tadi yang menyatakan bahwa aset itu sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, gitu ya. Nah, dalam soal sering seperti ini, misalnya kayak tadi ya. Cuman kalau ini beda lagi nih. Asetnya sudah terisi nih, 10.000. Liabilitasnya masih kosong, ekuitasnya 7.000. Ingat, sisi kiri harus sama dengan sisi kanan, di mana sisi kanan ada liabilitas dan ada ekuitas. Kalau ini 10.000, ininya 7.000, ya berarti sebelah sini adalah berapa? 3.000 ya. Jadi 3.000 tambah 7.000 kan 10.000 ya. Jadi sama-sama 10.000 sebelah kiri maupun sebelah kanan. Kemudian yang contoh nomor 2 misalnya. Sisi asetnya ditanyakan berapa besarnya aset. Kalau liabilitasnya 3.000, ekuitasnya 10.000. Kita jumlahkan dulu ini yang sebelah sisi kanan. 3.000 tambah 10.000, 13.000. Sehingga sudah pasti sisi kirinya juga 13.000. Karena sisi kiri harus sama dengan sisi kanan. Gitu ya. Nah, kemudian contoh nomor 3 misalnya. 20.000 sama dengan 5.000 liabilitasnya, ekuitasnya ditanyakan X berapa. Ya, ingat, jumlah kiri dan kanan harus seimbang, 20.000. Ya, sesuai dengan yang nomor 3 ini, jumlahnya berarti sisi kanan juga harus 20.000. Kalau jumlahnya 20.000, sudah ketahuan 5.000, tentu saja ekuitasnya ketahuan, yaitu 15.000. Seperti itu kalau contoh aplikasi dalam soal ya. Nah, saya sampaikan tadi bahwa aset itu ada detailnya. Liabilitas juga ada detailnya, ekuitas juga ada detailnya. Ini detail-detailnya ya. Ini detail yang sederhananya. Sebenarnya sangat banyak akun-akun lainnya. Tetapi untuk awal-awal, oke lah, Anda bisa menghafalkan ini ya. Jadi unsur-unsur dari aset itu ada kas, ada bank, ada account receivable atau piutang, ada perlengkapan atau supply, kemudian ada persediaan atau inventory, kemudian ada aset tetap yang terdiri dari tanah, bangunan, mesin, alat kantor, dan mobil. Sedangkan untuk liabilitas atau utang kewajiban itu ada account payable, ada pendapatan diterima di muka, kemudian ada utang bank ya. Itu kemudian sisi ekuitas itu biasanya terbagi atas 4 ya. Ada owner's equity, modal pemilik, kemudian itu sifatnya menambah. Kemudian ada prive atau dividen atau withdrawal. Ini istilahnya sama semua ya. Itu adalah pengambilan oleh si empunya untuk kepentingan pribadi, dia bersifat mengurangi ya. Kemudian ada penjualan atau pendapatan atau revenue, itu juga menambah, dan terakhir ada beban atau expense, itu mengurangi. Nah, jadi unsur-unsurnya nanti ini harus dihafalkan ya.
Karena sesudah yang tadi yang sederhana, yang seperti soal seperti ini kan sederhana ya. Biasanya kemudian akan masuk ke soal yang agak sedikit praktikal ya. Ingat di sini aset tadi ada kas, ada account receivable, kemudian ada machine, ini plus ya, bukan minus ya. Plus, ya gitu. Jadi aset itu unsurnya ada kas, account receivable, sama machine. Untuk sementara isinya itu ya. Kemudian sisi kanan itu ada liabilitas, terdiri dari account payable dan ekuitas. Ekuitas itu isinya ada 4. Owner's equity, kemudian withdrawal mengurangi, terus revenue itu menambah, dan expense atau beban itu mengurangi ya. Sifat mengurangi atau enggak kelihatan nih di sini. Kan dalam kurungan berarti ngurangin ya. Nah, berarti kalau ada soal seperti ini, kita langsung konsepnya apa? Konsepnya pokoknya sisi kiri harus sama dengan sisi kanan. Itu ya, sisi kiri harus sama dengan sisi kanan. Kita ambil contoh yang soal nomor 1 aja ya. Ya, soal nomor 1 ya. Berarti ini setelah yang nomor 1 ini sudah ada isinya semua, yang sisi aset ini. Sisi liabilitasnya juga sudah ada. Nah, tapi yang belum ada adalah sisi ekuitas untuk revenue-nya. Ingat dalam ekuitas tadi ada unsur-unsurnya, ya. Jumlahnya sudah ada kecuali yang revenue-nya. Nah, ini ditanyakan berapa kira-kira revenue-nya ini isinya ya. Ini kan kayak kuis anak SD kelas 5 mungkin atau kelas 6 ya. Sisi kiri pokoknya harus sama dengan sisi kanan. Ya, kalau sudah ada isinya yang sisi kiri, kita jumlahkan dulu aja yang sisi kiri berapa. Ya, 10.300 tambah 2.500 tambah 15.350 itu kalau dijumlahkan adalah 28.150 ya. Ini 28.150. Berarti karena sisi kiri harus sama dengan sisi kanan, sisi kiri sudah ketahuan 28.150, maka sisi kanan juga jumlahnya nanti kalau dijumlahkan harus 28.150. Ya, jadi 8.200 ditambah 4.750 dikurang 1.100 ya, ditambah X atau A ini karena belum tahu, dikurangi 22.200, jumlahnya harus sama dengan 28.150 karena sisi sebelah sini harus sama besarnya dengan sisi sebelah sini. Nah, kalau udah ketahuan jumlahnya harus 28.150 berarti kan bisa dicari. Ya, 8.200 tambah ini, dikurangin ini, dikurangin ini, ya, ditambah A, ya, seperti ini. Jumlahnya harus sama dengan 28.150. Maka A-nya berapa bisa diketahui, jumlahkan dulu semuanya yang ada di sini. Ya, jumlahnya adalah 10.350 ditambah A yang mau kita cari, itu jumlahnya harus 28.150. Sehingga A-nya ini pindahin ke sini menjadi 28.150 dikurangi 10.350, jumlahnya adalah 17.800. Itu ya cara penyelesaian dari persamaan akuntansi. Jenis soalnya beda-beda bertingkat-tingkat ya. Nah, ini yang juga harus Anda hafalkan bahwa ekuitas itu bertambah karena modal tadi, owner's equity, kemudian penjualan atau revenue, laba juga kalau jumlahnya nanti lebih besar dari expense, dan berkurang karena ada prefer, pemakaian pribadi, kemudian pembagian dividen, kemudian ada beban, dan juga rugi expense ya. Oke, sekarang kita akan belajar dalam praktikalnya. Persamaan akuntansi itu dalam praktikalnya biasanya akan disuruh membuat seperti ini. Ini case-nya adalah Pat King Computer Service ya. Mr. Pat King ini membuka service ya, membuka service komputer ya. Nah, ini adalah transaksi-transaksi dari Pat King. Anda itu kalau ada seperti ini, transaksi seperti ini, maka kita akan membuat persamaan akuntansi ya.
persamaan akuntansinya itu kalau garis besarnya itu seperti ini. Ya, ini ya. Ada aktiva atau aset, kewajiban sama ekuitas. Ya, seperti ini. Nah, kita akan mulai dari transaksi-transaksi awal. Di tanggal 1 Januari, Mr. Patking menyetor uang modal ke bank sebesar 15.000. Ya, tentu saja ini akan mempengaruhi aset, sisi kas, ya, dan modal. Ya, modalnya 15.000 masuk di sini, kemudian sebelah sana adalah aset dari sisi kas, gitu ya.